Ini RTD Rayton M01W versi Pro, adik dari RTD Rayton M01W Pro Max. Dua lampu mini bilet premium tapi beda bentuk. Apakah yang versi Pro bisa ngalahin yang versi Pro Max? Kita spill cahayanya bosku. Ini cahaya low beam dari RTD Rayton M01W versi Pro. Mantep ya. Kalau kita perhatiin memang untuk yang versi Pro ini juga untuk low beamnya nyaris sama seperti abangnya, yaitu yang versi Pro Max. Beam patternnya bosku dan jangkauannya jauh banget. Sekarang kita tes untuk high beamnya. Mantep. Lebar juga ya bosku untuk high beamnya. Untuk high beamnya lumayan lebar. Dan ini kalau kita arahin ke atas, mantap. Penasaran bagaimana versi Pro ini kita nanti ukur untuk buat realnya, dan juga jika kita tes di jalanan bosku, apakah sinarnya bisa mengalahkan yang versi Pro Max? Tonton videonya sampai selesai bosku. Let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, apa aja review di sini? Setelah lampu mini bilet fenomenal yaitu RTD Rayton M01W Pro Max, RTD Rayton masih ngeluarin adiknya ya bosku, yaitu RTD Rayton M01W versi Pro. Nah, ini jadi bukan versi Pro Max ya, tapi versi Pro-nya. Penasaran bosku, seperti apa sih sebenarnya versi Pro ini? Spesifikasinya sebenarnya beda jauh apa enggak sih sama abangnya yang versi Pro Max ini? Langsung kita review. Jadi untuk bentuknya versi Pro sendiri untuk yang M01W udah beda banget ya bosku dengan yang versi Pro Max abangnya. Ini untuk yang versi Pro nggak pakai Max, dan ini yang versi Pro Max. Bisa dibandingin ya. Jadi kalau untuk yang Pro Max jelas banget dia sudah pakai double kipas seperti ini. Kalau untuk yang versi Pro dia hanya menggunakan single turbo fan di bawah. Tapi walaupun ini dia hanya menggunakan single fan, dia tetap sudah mini bilet H4 bosku, karena yang versi Pro juga sudah dilengkapi dengan high beam solenoid. Untuk yang versi Pro sendiri memang bentuknya itu lebih compact ya bosku, jadi dia nggak model pakai driver eksternal. Untuk drivernya sudah menyatu di lampunya begini bosku. Untuk lensanya tetap sama ya bosku, kalau lensa sama-sama sudah menggunakan double laser juga, dan juga lensanya sudah blue lens, sama seperti abangnya versi Pro Max. Saya suka sih kalau untuk modelnya dia lebih compact ya bosku, pemasangannya juga pasti lebih gampang ya, karena nggak harus cabut-cabut lampu. Tapi belum tentu ya dengan model compact begini apakah ini jadi kelebihan atau malah jadi kekurangan bosku. Saya juga sebenarnya penasaran bosku, kenapa harus keluar versi Pro dan ada Pro Max? Apakah sebenarnya spesifikasi dari LED chipnya, kemudian dari nyala daya wattnya itu sama aja tapi hanya beda bentuk? Nanti kita tes bareng-bareng bosku. Sebelum kita akan tes wattnya secara real, kita akan bedah dulu perbedaan spesifikasi yang tertulis di penjualnya juga di kemasannya ya bosku ya. Oke, untuk di kemasan yang M01W Pro Max itu jelas ya tertulis gambar lampunya, dan juga untuk serinya itu M01W Pro Max. Cuman saya nggak tahu bosku untuk yang versi Pro M01W. Nah di sini malah tulisannya itu gambar lampunya dan M01WA, bukannya Pro. Nah itu dia bosku. Untuk perbedaan spesifikasi yang tertulis di penjualnya bosku bisa lihat di sebelah sini bosku. Jadi bisa dilihat ya, untuk yang versi Pro Max itu tertulis untuk power low beamnya ada di 58 watt dan power high beamnya ada di 69 watt. Untuk yang versi Pro sendiri di penjualnya tertulis seperti ini bosku. Untuk low beam ada di 54 watt, sedangkan untuk power high beamnya atau wattnya ada di 63 watt. Sebenarnya kalau secara di atas kertas nggak ada bedanya ya bosku, karena memang power low beamnya sama-sama di 50 watt. Dan power high beamnya juga 63 versus kemarin itu di RTD Rayton yang M01W Pro Max itu di 70-an. Itu menurut saya masih rancu ya bosku, makanya nanti kita akan buktiin ya. Sebenarnya dari yang versi Pro Max dengan yang versi Pro ini bedanya itu lebih di apa bosku. Nah nanti di video ini
kita akan cari bosku, sebenarnya perbedaan signifikannya apa nih antara yang versi Pro Max dengan yang versi Pro. Karena kalau kita lihat harganya G-Orange juga sebenarnya harganya itu nggak beda jauh banget ya bosku. Tetap harganya 300-an kepalanya itu, dan hanya beda di buntutnya aja ya bosku. Bedanya beda-beda tipis. Tapi yang jelas ini saya yakin pasti berbeda bosku. Pasti ada yang beda versi Pro Max dengan versi Pro. Sekarang kita akan tes wattnya, apakah wattnya real sesuai dengan spesifikasinya bosku. Kita nyalain lampunya untuk low beam, starting di 55 watt. Ya kalau start untuk wattnya memang tinggian yang Pro Max ya bosku, tapi itu nggak jaminan ya bosku ya. Kalau yang startnya lebih rendah, sinarnya jadi lebih redup. Kalau kita lihat fluktuatifnya dengan yang Pro Max kemarin, saya bisa bilang untuk low beamnya sih sama ya bosku ya. Dia nggak akan turun ke 50 watt bahkan. Tapi kalau yang ditulis di spesifikasi yaitu 54 watt, memang ini di bawah spesifikasinya ya bosku. Sekarang kita akan tes untuk high beamnya, starting di 94 watt. High beamnya gila startingnya ya. Ini untuk high beam, tapi memang di high beam ada perbedaan sedikit bosku. Untuk Pro Max dia di 70 wattan, dan untuk yang versi Pro ini ada di 60 wattan bosku. Jadi memang agak berbeda ya. Untuk yang Pro Max dengan yang versi Pro, high beamnya itu lebih tinggi yang Pro Max. Oke, ternyata untuk high beamnya dia turun ya. Ternyata high beamnya itu ada di 50 wattan juga. Bisa dibilang ini rata ya bosku. Saya bisa simpulkan untuk low beamnya ada di 50 wattan dan high beamnya juga ada di 50 wattan untuk yang versi Pro. Setelah ini kita akan ukur suhu yang dihasilkan dari RTD Rayton M01W Pro. Apakah dia punya handling suhu yang baik dengan bentuk yang compact? Lampunya sudah saya nyalakan kurang lebih 15 menit ya bosku. Sekarang kita akan ukur suhunya. Tapi sebelum saya ukur suhunya dengan termometer, saya akan coba pegang bosku. Kalau kemarin yang M01W Pro Max udah jelas ya bosku, saya pegang aja, bener-bener adem sih kalau itu, handling suhunya bagus. Saya coba pegang, ini untuk di ujungnya, ini untuk di bowelnya, dan ini untuk di bagian belakang dudukannya. Saya nggak bisa bohong ya bosku, ini kalau menurut saya sih panas, lebih panas daripada yang Pro Max. Oke, sekarang kita ukur dari bagian ujung secara keseluruhan aja ya bosku. Bosku bisa lihat ya, bahkan di bagian ujungnya itu suhunya mencapai 75 derajat. Untuk di bagian bowelnya hampir 80 derajat. Oke, menyentuh angka 81 ya bosku. Kemudian untuk di bagian selenoidnya, nah untungnya di bagian selenoidnya itu suhunya terkontrol ya bosku. Jadi bagus lah kalau selenoidnya ikut panas meningkat. Saya khawatirin selenoidnya gampang rusak ya bosku. Tapi ini enggak, selenoidnya stabil. Kemudian di bagian depannya body, rata dia 70 derajat. Ini di bagian dudukan lampunya sempat turun, tapi tadi kita lihat ini dia angkanya di 70. Tadi sempat menyentuh angka 77 derajat. Kesimpulannya, perbedaan yang mencolok dari RTD Rayton M01W Pro Max dengan yang versi Pro jelas di handling suhu. Seperti saya bilang di awal, ternyata dengan bodi yang lebih compact, pemasangan yang lebih mudah, sebenarnya M01W Pro ini punya suhu yang lebih tinggi. Terus pertanyaannya, bang, itu masih aman nggak? Tenang aja bosku, pabrik nggak mungkin bikin dengan suhu segini dia dibikin nggak aman ya. Karena memang range kerja dari suhu lampu LED itu 70-80 derajat ya. Kalau bisa di bawah itu ya lebih bagus, tapi ini masih di range kerja bosku. Jadi aman, tenang aja bosku, cuman emang panas. Setelah ini kita akan pasang di kendaraan, kita akan lihat cahaya beam patternnya di tembok, seberapa tebal cut off-nya, dan seberapa padat sinar untuk low beamnya. Juga kita akan ukur lux yang dihasilkan dari RTD Rayton M01W versi Pro. Tonton terus videonya sampai selesai. Lampunya sudah kita pasang di mobil, dan sekarang kita akan tes cahaya dari M01W versi Pro. Kita lihat beam patternnya di tembok seperti apa bosku. Langsung kita nyalain lampunya, boom. Padet ya, karena RTD Rayton ya tahu sendiri lah bosku. Bisa dilihat ya titik fokusnya itu. Untuk settingan lampunya saya bikin seolah-olah RHD ya bosku. Jadi yang sebelah kanan lebih rendah daripada yang kiri. Tapi kalau di jalanan ya pasti nggak kelihatan karena ada PJU ya. Lampu udah nyatu di aspal, nggak terlalu nampak bosku. Ini untuk high beamnya, tebel banget. Tapi memang nggak selebar yang versi Pro Max ya bosku, tapi mantep. Dan ini kalau dalam keadaan mati, wow, mantap. Sekarang kita ukur berapa lux yang dihasilkan dari M01W versi Pro. Dari jarak 5 meter real di titik fokusnya, M01W versi Pro menghasilkan 1370 lux.
Penasaran kan hasil tesnya nanti di jalan gelap dan di jalanan? Apakah terang atau malah sinarnya kalah sama yang versi Pro Max? Tonton videonya sampai selesai bosku. Sebelum kita ke jalan raya bosku, kita tes dulu di keadaan jalan gelap ya bosku. Seperti apa beam pattern dan cahaya dari M01W yang versi Pro. Langsung kita nyalain lampunya. Boom! Wih, mantap. Kita tes jalan. Yang saya rasain untuk yang M01W versi Pro ini nyaman ya bosku, sinarnya bagus ya dan masih enak, jangkauannya juga bagus. Kita coba untuk high beamnya. Nah bosku bisa lihat sendiri ya, high beamnya juga fokus ya karena dia udah selenoid ya bosku, jadi bukan memanfaatkan pantulan reflektor, jadi high beamnya juga enak. Ya memang kalau dibandingkan dengan yang versi Pro Max ini karena adeknya, kalau di mata saya memang yang versi Pro Max lebih tebel ya bosku ya. Ini high beamnya, woi mantap. Sekarang kita tes di jalan raya. Oke bosku, sekarang kita udah ada di jalan raya ya. Dan kondisi aspal seperti bosku bisa lihat di kamera basah. Ini nanti kita akan lihat ya bagaimana beam patternnya di jalan basah M01W versi Pro. Apa bisa menyamai abangnya yang versi Pro Max. Langsung kita nyalain lampunya. Boom! Oke, untuk cahaya menurut saya setelah terpasang di mobil dia nggak seperti yang pure putih gitu ya bosku. Jadi cahayanya itu lebih ke 5700 lah kalau menurut saya. Nggak sampai 6000 dan bukan 6500 yang kebiru-biruan. Jadi kalau dalam kondisi basah seperti ini harusnya masih nyaman kita gunakan ya bosku. Kita jalan. Ya bosku nilai sendiri ya bagaimana keadaannya di aspal basah. Dan ini ada lampu PJU. Oke, masih bisa ya. Kita coba untuk high beamnya. Kalau high beam mantep ya bosku, walaupun tidak sefokus dan selebar dari yang kabangnya yang versi Pro Max, tapi bagus dan fokus ya, terarah, keren. Kalau menurut POV saya pribadi, ya ini PJU lagi. Oke, masih bisa ya. Oke, saya lanjut. Kalau menurut saya pribadi sih M01W yang Pro ini mungkin minusnya itu kalau watt kita ukur di wattmeter itu hampir sama ya dengan abangnya untuk low beamnya. Tapi pada faktanya ini pandangan saya setelah masuk di rumah lampu dan kita gunain, dia sepertinya kayak ada penurunan intensitas cahaya atau drop watt gitu bosku. Mungkin karena bentuknya dibikin compact ya, dan suhunya kan juga beda tuh sama yang Pro Max. Suhu dari yang versi Pro ini lebih tinggi ya bosku, di 70 bahkan kita tes sampai mendekati 80. Tapi tenang aja bosku, kalau yang tanya bang aman nggak dengan suhu segitu, aman bosku dipakai. Karena memang range kerja dari LED, range kerjanya itu bisa sampai 125 derajat ya bosku, jadi tenang aja aman. Terus untuk di rumah headlampnya gimana bang? Nah karena ini bentuknya kan H4, rumah headlamp H4 juga didesain untuk tahan untuk suhu misalkan dia 80 derajat. Tapi saya yakin karena dia mengalami penurunan ya intensitas cahaya seperti saya bilang, kayaknya suhunya nggak terus-terusan di 70-an bosku, mungkin rata di 60 derajatan. Seperti itu bosku. Jadi kalau misalkan ini worth it nggak bang? Masih worth it sih. Cuman kalau bisa harganya yang Pro ini mungkin lebih diturunin sedikit gitu. Jadi kita punya opsi, oh mau yang modelnya compact dengan minusnya seperti ini, harganya masih masuk gitu bosku. Oke, tapi secara keseluruhan sih tetap ya yang versi Pro ini tetap recommended. Bisa jadi pilihan jika bosku ingin mengganti lampu standar mobil yang masih halogen menggunakan mini biled. Nah kelebihannya ya mungkin karena mini biled itu tadi, jadi harganya memang mendekati yang versi Pro Max. Ini PJU lagi ya, sinarnya masih kelihatan ya bosku ya. Gimana bosku, setelah menonton review full dan hasil tesnya di jalanan juga, RTD Rayton M01W Pro ini bisa jadi salah satu pilihan ya bosku. Harganya lebih murah dari RTD M01W yang Pro Max. Modelnya juga compact dan dia juga sudah high beam selenoid. Jadi untuk hasil high beamnya juga lebih fokus dan lebih lebar.
Jika bosku punya budget lebih, bosku bisa ambil yang Pro Max ya. Tapi jika bosku suka yang ini juga, bosku bisa cek link pembeliannya di bawah video, di deskripsi video, atau nanti saya juga akan cantumin di pin komentar bosku. Terima kasih sudah menonton video reviewnya sampai selesai. Jika bosku merasa video review dari RTD Raytheon M01W Pro ini bermanfaat, tinggalin jejak like-nya ya bosku. Buat bosku yang baru nonton channel Apa Aja Review, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Gratis bosku, nggak bayar, beneran kok. Tinggalin jejak like-nya juga dan nyalakan lonceng notifikasinya biar bosku nggak ketinggalan video rekomendasi terbaru dari Apa Aja Review. Sampai ketemu lagi di video review berikutnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see ya.